gadget kayak gini 4 jutaan worth it nggak ya? Iya, jadi ini adalah AirPods Pro Gen 2. Dan kita akan coba unboxing ya. Seperti pertama, lu ada buku-buku dari Apple ya. Mungkin ini nggak bakal lu baca, tapi kalau misalnya lu bener-bener awam banget dari ini AirPods Pro, ini bisa jadi panduan lu untuk gimana cara gunain perawatannya sama menggunakan fitur-fiturnya. Terus ini otomatis adalah AirPods-nya ya, ada dua, kiri dan kanan, dan ini nanti kita bahas lebih banyak di AirPods-nya nanti. Nah, terus lu ada apa lagi sih? Nah, di sini lu dapat ya tatakannya ya. Terus lu dapat kabel. Ini adalah kabel yang sama lu dapetin sama kayak iPhone ya. Kalau lu beli iPhone itu sekarang cuma dapat kabel doang gitu ya, sama kayak gini sama plug. Dan kalau gue sih nggak pernah gunain ini kabel bawaan AirPods gini karena ya sama aja, lu pakai charger iPhone yang lu pakai pun itu sama gitu, nggak ada beda dan biasa lebih tinggi kalau misalnya nanti lu jual. Kalau kabelnya masih baru nih, nggak pernah dipakai gitu, bisa jadi nilai lebih lah. Terus di sini ada ear tips, tapi ada satu pembeda ear tipsnya. Kalau di AirPods Pro pertama itu lu nggak ada ukuran XS, tapi sekarang sudah ada. Jadi dia sekarang udah XS, S, dan large. Karena yang mediumnya sudah ter built-in atau udah ditaruh sama Apple di sini ya. Gitu. Nah, terus kita bakal bahas dari sisi desain mungkin. Dari desain, performa, sama kelebihan kekurangannya. Nah, AirPods Pro Gen 2 ini mungkin jawaban dari Apple fansboy, karena dari seri pertamanya itu AirPods Pro 1 itu keluar di 2019, dan setelah kurang lebih 3 tahun tuh nggak pernah ada mungkin rumors ada lah, rumors apa bahwa akan keluar AirPods Pro Gen 2 bla bla bla, tapi baru keluar bener-bener rilis dari Apple itu di tahun 2022. Nah, ini mungkin jawaban dari Apple fansboy sama yang mungkin penikmat musik dari Apple untuk digabungin semua sama ekosistemnya dia, dari mulai iPhone, terus Apple Watch, terus iPad, terus ini mungkin untuk melengkapi gadget mereka lah ya. Nah, apa sih perbedaan dari AirPods Pro Gen 1 dan Gen 2? Pertama, kalau dari fisik AirPods Pro Gen 1 gue nggak ada. Contohnya mungkin nanti gue kasih slide di sini. Kalau di AirPods Pro Gen 1 itu nggak ada speaker ya. Ini speaker nih. Ini speaker, ini sama kayak buat charging tipe Lightning, masih paket Lightning, dia belum Type C atau USB-C. Nah, ya, ini adalah mikrofon. Terus perbedaan yang keduanya adalah, nah di sini ada gantungan, buat gantungan, atau apa yang nyebutnya lanyard cable, buat lu gantung buat. Dan fitur ini nggak berguna banget, karena apa? Karena lu kalau beli AirPods Pro ini otomatis lu bakal pakai casing. Kenapa? Karena ini finishingnya glossy dan ini gampang banget baret cuy. Dia seperti tadi gua kasih tahu di AirPods 3 gua yang gimana baretnya kalau udah nggak dipakein case gitu ya. Nah, ini pasti lu beli casing. Nah, otomatis di casing itu semua casing yang pernah gue lihat, hampir semua ya, nggak semua sih, itu pasti ya udah ada gantungannya gitu. Jadi ini ya gantungan di atas gantungan, jadi nggak worth it gitu kan. Nah, terus kelebihannya apa sih ini AirPods Pro Gen 2 ini dibanding Gen 1? Yang pertama, dia itu sudah pakai chip H2. Kalau di AirPods Pro Gen 1 itu masih pakai H1 yang dibilang improvementnya lebih jauh. Yang kedua itu bedanya adalah dari masa penggunaan atau daya lifetime baterainya. Kalau AirPods Pro Gen 1 itu cuma bisa sampai 4,5 jam. Tapi kalau di AirPods Pro Gen 2 itu udah bisa sampai 6 jam. Dan itu which is lu bisa dengerin nih musik di AirPods Pro Gen 2 lu ini dari jam 6 pagi sampai zuhur lah ya, masih bisa muter terus tuh musik. Dan kalau itu pun kalau telinga lu nggak pegel ya, karena menurut gua TWS maupun Apple mau apapun, kalau lu pakai ear tips segini nih yang ada karet-karet gininya tuh nggak nyaman buat jangka panjang sih. Itu pribadi gua sendiri ya, in my opinion gitu kan. Nah, terus perbedaannya apa lagi? Dia punya noise cancellation yang 2 kali lebih baik. Jadi di AirPods Pro Gen 1 aja tuh udah kedap banget, tapi di AirPods Pro Gen 2 itu lebih kedap lagi.
Nah mungkin gua nggak bisa ngasih perbandingannya, lu harus coba sendiri. Tapi yang gua rasain sih seperti itu. Jadi benar-benar kedap banget. Dan dia ada beberapa fitur kayak sekarang dia tuh di sininya. Sorry di sini nih, ini kayak ada, ini kan ada nih. Nah ini ada beberapa fitur, jadi dia bisa buat naikin volume, kecilin volume dengan metode sentuhan ya, kayak virtual gitu. Terus bisa tap 2 kali buat next video, terus bisa buat mundurin tap 3 kali, atau buat ngangkat telepon di tap sekali gitu. Nah jadi connectingnya tuh gampang, tinggal simple, lu tinggal buka kayak gini aja, nanti keluar pop up dari iPhone lu, lalu tinggal connect aja. Nah terus disuruh hold button belakang, nah, ini ada tombol button, nah ini lu hold. Nah wala, udah ya, ini udah terconnect dengan handphone lu dan lu bisa gunain. Di sini tinggal lu nanti ada beberapa pengumuman lah atau apa ya, pop up screen gitu, kayak misalnya special app musik ya, not now aja. Nah, sudah, ini udah bisa lu pakai. Nah sekarang coba kita bandingin sama AirPods Pro Gen 3 ya. Nah gue sebagai pengguna Apple, gue masih gunain AirPods Pro, gue masih gunain AirPods Gen 3. Karena kenapa? Gue nggak terlalu suka sama TWS atau produk-produk headset atau earphone ya, yang ada ini nih, karet-karet gini, karena bikin telinga gue pegel, atau mungkin telinga gue nggak nyaman, sama yang sedikit sakit ya kalau lebih lama aku pakai. Nah ini mungkin perbedaannya lu bisa lihat. Ini perbedaan bukan AirPods Pro Gen 2 sama Gen 1 ya, tapi AirPods Pro 2 sama AirPods 3. Nah ini bedanya dari sisi desainnya lebih kecil, ya charging case-nya lebih kecil. Terus di bawahnya kalau AirPods Gen 3 itu nggak ada speaker sama mikrofon. Tapi kalau dari yang lucu dan menurut gua ini nggak ada beda gitu, dari desain AirPods-nya, kalau Gen 3 itu, nah lo bisa lihat, gua taruh dulu. Kalau yang Gen 3 itu sama Gen AirPods Pro Gen 1 dan Gen 2 itu sama. Beda lihat gak sih? Nah ini gua zoom dikit, nah, ini sama ya, ini benar-benar sama. Cuma bedanya dia lebih besar ininya ya, kalau di AirPods Gen 3 ini Pro-nya Gen 2, cuma bedanya dia nggak ada ini gitu. Dan ini gue lebih nyaman pakai yang AirPods 3 dibanding ini. Karena apa? Karena ya nggak tahu ya, mungkin kalau gue pribadi, kuping gue lebih bisa nerima desain yang ini aja sih daripada yang AirPods Pro Gen 2 gitu. Dari sisi ketahanan baterai juga AirPods Gen 3 ini sama AirPods Pro Gen 2, sama-sama bisa sampai up to 6 jam. Jadi dengan lebih kecil, sama-sama 6 jam, cuma ya bedanya kalau AirPods Gen 3 ini nggak bisa ngecas langsung dari coba ya, gue belum coba sih, tapi kita coba nih sebentar ya. Dan yang tadi gue mau bahas, gue pikir AirPods Gen 3 ini belum support untuk dicas dari kabel charger Apple Watch ya, tapi ternyata bisa loh. Nah kalau ini kan memang sudah bisa kan, tinggal lu nah dia ngecas nih, nah tuh nyala kan kuning agak oranye gitu. Nah ternyata walaupun dia nggak ada MagSafe-nya, nggak ada magnetnya gitu ya, tapi ini tetap bisa dong. Walaupun dia nggak nempel ya, tapi tetap bisa. Jadi ya menurut gua nggak terlalu signifikan sih, kalau dari cuma chipnya sama beberapa fitur yang nggak ada kayak noise cancellation, itu gua sih lebih pilih yang AirPods 3 karena harganya lebih murah dan lebih simple, lebih kecil, dan nggak bikin pegel di kuping kalau lu pakai lama-lama, dan nggak bikin sakit gitu sih. Dan yang gue pengen mau bahas lagi adalah di masalah harga. Lu beli gadget Apple ini tuh harganya kalau di iBox itu sekarang tuh update terakhir tuh 4,2 juta. Kalau yang luar punya itu, yang garansi internasional itu di sekitaran 3,5 juta gitu. Nah di sementara AirPods Pro Gen 1-nya masih dijual juga sama Apple di harga 3,5 juta. Dari worth it gak sih lu beli yang iBox itu harganya 4,2 juta, sementara yang Inter itu 3,5 jutaan, atau bahkan lebih murah, lu bisa searching di marketplace kan. Dan kalau yang Gen 1 itu yang iBox-nya itu cuma 3.500.000 juga gitu. Tapi worth it nggak menurut gua? Kalau menurut gua sih
hanya untuk sekedar headset menurut gue sih nggak worth it ya, kecuali memang lu bener-bener dipakai ya. Kalaupun lu penikmat musik juga kayaknya masih banyak yang lebih bagus daripada gadget yang hampir harganya 4 jutaan, seharga iPhone apa sekarang yang 4 jutaan tuh, XR mungkin ya, XR atau X gitu. Jadi balik lagi ke kalian mau beli headset sekecil ini dan harganya mahal tapi dengan logo Apple. Sekarang juga banyak apa ya, banyak KW-nya kalau menurut gue. Mungkin kesimpulannya itu aja. Jadi worth it apa enggak tergantung dari diri lu pribadi masing-masing. Kalau misalnya lu memang membutuhkan headset yang oke, kualitasnya bagus, ya ini bisa lah dipakai. Tapi menurut gua sih masih banyak yang lebih bagus lah ya. Tapi untuk performa memang ini gua akui juara sih. Dari mulai noise cancellation-nya dan beberapa fitur yang membuat lu bisa lebih mudah jalanin hidup lo. Ya mungkin segitu aja di video kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf mungkin, dan sampai ketemu di video-video MGS Gadget berikutnya. Ciao.